Berita di Shutter News kali ini terbilang cukup sedikit, tapi kualitas informasinya bisa gue jamin nggak kalah menarik dari biasanya. So, ikutin video kali ini. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Sebelum masuk ke informasi pertama, kayak biasa gue pengen kenalin dulu preset creature kita, yaitu adalah preset Lightroom yang kita develop setelah kita keliling Indonesia di episode Creative Adventure. Totalnya ada 24 preset, 6 diantaranya udah powered by AI yang bisa auto-select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Selain buat adventure, kita juga coba buat genre street photography, portrait, dan lain sebagainya, itu bisa ngeluarin warna yang epic dengan instan juga. Kalau kalian kepo, bisa langsung cek link yang ada di deskripsi dan pakai kode Shutter buat diskon Rp200.000. Pembayarannya juga gampang, bisa pakai QRIS, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. So, kalau udah kepo, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Nah, informasi pertama, ini ada hal seputar kamera iPhone 15 yang ternyata dirumorkan kalau mereka bakal bawa stack sensor. Gua tahu ini dari Petapixel, tapi rumornya sendiri itu datang dari Ming Chi Kuo yang emang lumayan terkenal juga ya soal perumor-rumoran Apple dan iPhone. Dan stack sensor sendiri itu adalah teknologi di mana sensor readout bisa sangat cepat karena kalau nggak salah per pixelnya punya individual memory. Dan efeknya adalah minim rolling shutter di electronic shutter dan juga di videonya. Setahu gue sih HP udah pernah ada juga ya yang pakai stack sensor. Kalau nggak salah itu di Xperia Pro I. Cuman mungkin kalau dieksekusi sama Apple itu mungkin bakal makin gila. Jadi ya kita lihat apakah benar atau enggak. Tapi kalau dari Ming Chi Kuo sih biasanya lumayan akurat. Lanjut, ini seputar kamera sinema Sony Venice yang katanya bakal ada versi compactnya. Kita udah pernah bahas juga ya, waktu itu rumor masih kayak bocoran spek doang. Kalau katanya bukan spek juga sih, lebih kayak ya udah informasi kalau bakal ada kamera compact dari jajaran Venice. Yang waktu itu gue sebenarnya agak ragu karena kan Sony punya jajaran FX juga. Tapi di sini kalau ngelihat di artikelnya Sony Alpha Rumor itu udah ada foto bocorannya. Terlihat lumayan compact kalau dibanding Venice yang biasanya. Cuman kalau gue lihat setupnya agak aneh sebenarnya. Karena di situ kayak ada kabel di sisi bawahnya kalau kalian perhatikan ya. Jadi mungkin itu bukan full modul kameranya gitu ya. Jadi itu mungkin cuma modul sensornya doang. Jadi konsepnya bukan kameranya sekompak itu, mesinnya dipisah. Kayak kalau kalian tahu DJI Ronin 4D itu kalau nggak salah bisa gitu yang versi sensornya itu terpisah jauh dari bodinya gitu kan. Jadi kita bebas taruh si sensornya ini dimanapun. Jadi mungkin mode tether gitu ya nyebutnya. Tapi ya jadi kayak bukan full kameranya. Ya balik lagi kita tidak tahu, cuma ada bocoran gambar kayak gitu doang. Belum ada informasi tambahan lagi. Jadi ya mungkin kita tunggu aja, kita lihat nanti bagaimana kebenarannya. Next, ini ada informasi terbaru lagi soal lensa Viltrox 27mm f1.2 yang kata Fuji Rumors itu bakal hadir di antara 21 sampai 31 Agustus ini. Gue pribadi udah capek banget sama rumor ini ya, karena kayaknya nongol pembaruan udah tinggal luncurin aja gitu ya. Kita udah nungguin banget, tinggal luncurin dan gue yakin lensa tersebut bakal racun banget. Karena kita juga penggemar lensa Viltrox dan ini bakal jadi lensa rebutan para pengguna mirrorless Fujifilm. Gue yakin banget karena di angka 27mm itu jauh lebih sweet spot lagi gitu ya. Yang kemarin 75 aja yang mungkin orang tadinya nggak doyan tele karena lensanya emang secakep itu, ludes-ludes juga gitu karena sebagus itu, apalagi kalau yang versi 27mm dan f1.2. Selanjutnya ini ada sedikit reminder aja di mana rumor GoPro terbaru itu udah muncul ke permukaan dengan spek yang sangat-sangat menarik. Kita udah sempat bahas juga di video yang berbeda dan gue pengen recap sedikit aja. Dia bakal bawa layar yang lebih besar dan sensor 1 inch. Nggak tahu bener apa enggak, jarang banget gua bahas rumor GoPro, jadi tidak tahu kayak validitasnya atau mungkin akurasi dari si rumor ini. Tapi ya mari kita tunggu aja, karena GoPro biasanya diluncurkan bulan September setiap tahunnya, jadi nggak terlalu lama
Dan ya, gue excited untuk menunggu apa yang bisa mereka tawarkan di bulan depan. Terakhir, ini ada Canon yang katanya mempatenkan desain viewfinder yang bisa tilting buat jajaran EOS R-nya. Menarik konsepnya karena ini viewfinder yang sebenarnya cukup common ya buat kamera video. Dari zaman dulu kalau kita ngeliat handycam agak profesional dikit, pasti viewfindernya bisa tilting gitu, bisa ngadep ke atas dan kita ngelihatnya ala-ala periskop gitu ya. Dan mungkin ini bisa jadi langkah pembeda Canon buat jajaran kamera mirrorless video centric-nya. Gua rasa bukan hal yang buruk selama viewfindernya mungkin nggak terlalu heboh juga ya. Tapi heboh juga mungkin nggak masalah karena nantinya kita jadi jaraknya, karena kalau tanggung terlalu dekat aneh juga sih sebenarnya. Jadi kalau bisa dipanjangin heboh gitu kan, jadi viewfindernya lebih kepake. Ya nggak tahu juga, tapi ya gua rasa ini bisa jadi pembeda yang menarik aja. Dan mungkin bisa benar-benar berguna di kalangan videographer. Dan ya, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Shutter News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.